Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam episode mengenai corporate e-learning program ya. Jadi program pelatihan secara online atau e-learning. Jadi dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana menampilkan presentation skills yang cetar membahana atau public speaking yang wow. Ya. Jadi di kantor Anda sering harus melakukan presentasi di depan teman-teman Anda atau bahkan di depan atasan Anda. Nah, kalau bisa Anda bikin presentasinya yang wow gitu ya. Yang top Marco top, Jos Marco Jos, oke. Jadi tidak garing. Ya, di slide di belakang saya ini judul kursusnya, judul pelatihannya How to Develop Amazing Presentation Skills. Bagaimana mendesain dan mendeliver presentasi yang amazing, yang memukau. Nah, di dalam slide berikutnya saya bilang nih ya, bahwa kunci atau rumus amazing presentation itu sebenarnya ada 3, yakni great content, ditambah great design, ditambah great delivery. Itulah kemudian Anda akan mendapatkan amazing presentation. Ya, jadi great content, great design, dan great delivery. Ya, di dalam slide berikutnya ini saya juga bilang nih ya, jadi sekali lagi ada 3 elemen, kontennya wow, desain presentasinya keren, dan delivery skillnya yang top Marco top, Jos Marco Jos ya. Jadi sekali lagi Anda ketika mau presentasi yang hebat itu kontennya menarik, ya, kontennya itu powerful. Misalnya mengenai konten dalam bidang pekerjaan Anda atau dalam bidang bisnis Anda atau tentang pengembangan diri atau tentang motivasi atau tentang dunia keuangan atau tentang dunia pemasaran, kontennya harus menarik sesuai dengan kebutuhan audiens Anda. Dan yang kedua, desainnya wow. Nah, ini yang penting ya teman-teman ya. Banyak orang ketika presentasi itu desainnya garing gitu ya. Di banyak tempat ya. Begitu banyak saya melihat presentasi yang desainnya itu garing. Hanya PowerPoint, kata-kata Word dipindah ke PowerPoint. Jadi kayak banyak itu dosen-dosen itu ketika presentasi garing. Ya. Itu jangan seperti itu kelas kecamatan teman-teman. Ketika Anda bikin desain presentasi, hanya kata-kata Word dipindah ke PowerPoint, itu kelas kecamatan, bukan kelas dunia. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda di contoh-contoh desain presentasi yang memukau. Yang kelas dunia, bukan dunia lain ya, atau dunia abal-abal. Jadi desainnya memukau. Dan yang terakhir delivery-nya teman-teman, ya delivery skill-nya. Ya ini kayak saya ini ya. Saya punya delivery skill seperti ini ya, Anda bisa lihat sendiri ya. Itu penting juga ya, intonasi suaranya, tatapan matanya. Ya, jadi tidak garing teman-teman, tidak monoton, tidak membosankan. Ada ritmenya, ada intonasinya, sehingga audiensnya selalu tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Oke. Nah, mari kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Jadi yang di slide nomor 4 nih Anda bisa lihat great content. Sebuah presentasi cemerlang selalu dimulai dengan konten yang wow. Ya, jadi kontennya memang memukau. Kontennya amazing. Ya. Misalnya ada sebuah materi presentasi yang memukau dari Steve Jobs ya. Steve Jobs itu pendirinya Apple. Dia selalu kalau mau presentasi memukau. Desainnya pasti powerful ya, karena dia raja desain. Delivery skill-nya juga oke. Tapi konten dia selalu memukau juga. Kebetulan konten dia misalnya adalah produk-produk baru yang dirilis oleh Apple. Ya. Jadi selalu presentasi rilis produk baru dia itu ditunggu jutaan orang. Karena kontennya selalu menarik. Atau kita juga pernah lihat konten yang disampaikan oleh Bill Gates. Bill Gates itu pernah melakukan presentasi yang sangat viral. Kontennya kebetulan menarik, yakni dia meramalkan bahwa pandemi akan datang. Nah, pidatonya itu, ceramahnya dilakukan di tahun 2017. Jadi 3 tahun sebelum benar-benar pandemi menyerang kita. Jadi 3 tahun sebelumnya dia sudah meramalkan bahwa pandemi itu akan datang. Konten presentasi dia sangat menarik. Ya jadi itu ya teman-teman ya. Jadi saya bilang nih ya, di dalam slide berikutnya ini ya, kunci membuat konten yang bagus sebenarnya simpel saja.
wawasan Anda tentang tema presentasi memang luas dan mendalam. Jadi Anda punya pengetahuan yang mendalam teman-teman tentang presentasi Anda. Misalnya Anda mau deliver konten presentasi mengenai digital marketing atau sosial media marketing. Ya Anda harus paham mengenai dunia sosial media marketing ya, mengenai pertumbuhan TikTok, mengenai tren konten yang menarik di TikTok, atau bagaimana membangun channel YouTube yang amazing. Atau saya misalnya cerita mengenai digital HR strategy. Ya, saya pendidikannya S2-nya tentang SDM. Jadi saya banyak cerita mengenai digital HR. Ya saya memang benar-benar menguasai mengenai dunia digital HR, mengenai people analytics, bagaimana mendesain aplikasi yang powerful untuk para karyawan, bagaimana melakukan people analytics, ya, melakukan analisa perilaku dan seterusnya. Jadi saya menguasai benar materi yang akan saya sampaikan. Ya, contoh lain saya juga selama ini ngasih training mengenai KPI, Key Performance Indicators. KPI itu bidang spesialisasi saya. Jadi kalau saya deliver mengenai KPI ya pasti akan menarik karena saya menguasai materinya. Oke. Nah di slide berikutnya ini saya bilang ya, Anda benar-benar menguasai topik yang hendak Anda presentasikan dan mampu memberikan insight yang menarik kepada audiens. Jadi konten yang menarik itu akan bisa dibangun kalau Anda punya wawasan dan betul-betul memberikan insight yang menarik ya mengenai apa yang hendak Anda sampaikan. Ya, Anda punya insight yang menarik bagi para audiens Anda. Nah, di slide berikutnya ini penting ini ya, teman-teman ya. Jadi bagaimana menyusun konten yang menarik itu ada banyak pilihan style. Di dalam pilihan slide di depan Anda ini saya bilang ada dua pilihan. Pertama ya, yang pertama problem solution. Presentasi dimulai dengan paparan problem lalu uraikan solusinya. Atau explanation, presentasi menerangkan sebuah topik secara runtut dan sistematis, mencakup poin-poin kunci dari topik yang disampaikan. Jadi problem and solution itu contohnya begini teman-teman, misalnya Anda mau presentasi di depan atasan Anda mengenai kenapa penjualan di perusahaan kami menurun. Itu kan problem teman-teman. Kemudian Anda analisa diagnosisnya ya, kenapa masalahnya, akar masalahnya di mana. Kenapa penjualan produk Anda declining ya. Mungkin kompetitor mengeluarkan produk baru, mungkin kompetitor harganya lebih murah, mungkin promosi Anda kurang, mungkin Anda sosial media, marketingnya berantakan gitu. Nah kemudian Anda menampilkan solusinya, ini loh Pak, masalahnya penjualan kita menurun seperti ini, penyebabnya seperti ini, kemudian solusi kami seperti ini. Nah, itu wonderful. Atau contoh lainnya Anda mau presentasi mengenai kenapa motivasi karyawan di perusahaan kami itu menurun gitu ya. Produktivitas karyawan di perusahaan kita menurun, kenapa penyebabnya? Anda analisis penyebabnya, mungkin gajinya kurang gitu ya, mungkin tidak ada bonus gitu, jadi motivasi karyawannya termehek-mehek. Nah kemudian Anda memberikan solusi, misalnya solusinya dinaikkan gajinya gitu ya, atau diberikan bonus secara rutin tiap 6 bulan gitu ya. Jadi intinya adalah Anda menerangkan problem, kemudian Anda ngasih solusinya, itu menurut saya pilihan style yang menarik. Ya, jadi solusi, fokus pada solusi. Atau eksplanasi, ya eksplanasi itu ya seperti ini sekarang ini saya menerangkan sebuah topik mengenai presentation skill, saya ngasih tahu elemen-elemennya apa, ada dimensi konten, ada dimensi delivery, ada dimensi desain. Nah, ini sering dipakai juga ya, Anda menerangkan sebuah topik secara lengkap dari A sampai Z misalnya, secara sistematis. Itu pilihan kedua teman-teman. Ya. Pilihan kedua ini mungkin paling banyak dipilih ya. Anda menerangkan sebuah konten dengan sistematis, dengan komprehensif. Nah di slide berikutnya ini pilihan yang berikutnya adalah storytelling. Ya, jadi presentasi disampaikan melalui paparan kisah atau cerita atau story yang menggugah dan kemudian Anda menyampaikan pelajaran atau moral story dari kisah tersebut. Dan yang keempat fact finding, presentasi menerangkan fakta, temuan riset serta data yang insightful tentang sebuah topik yang didiskusikan. Ya, jadi pilihan yang ketiga ini storytelling ya, Anda presentasi dengan sebuah story. Misalnya Anda cerita mengenai kenapa kopi kenangan bisa bangkit ya. Anda cerita mulai dari pendiriannya, siapa pendirinya, dari mana mereka mendapatkan pendanaan, bagaimana perjuangan mereka membesarkan kopi kenangan. Itu kan story, Pak. Ya. Nah, kemudian setelah Anda menampilkan story mengenai kopi kenangan, Anda sampaikan apa saja yang bisa dipetik dari kisah sukses kopi kenangan misalnya. Ya, atau kemudian saya juga sering cerita mengenai resiliensi. Ya.
Saya suka cerita mengenai resiliensi atau daya juang. Dengan cerita seorang teman saya itu cuma lulusan SMP, namanya Darmanto, dia anak Pemalang. Dia kenal dengan saya juga melalui internet. Ya, dia dulu hanya buruh di Jakarta, gajinya cuma UMR. Tapi kemudian dia berjuang membaca banyak buku mengenai internet. Dia tiap malam ke Gramedia di Jakarta, membaca buku karena dia tidak sanggup membeli bukunya. Ya. Membaca buku tiap malam, kemudian praktek di warnet. Dan akhirnya pelan-pelan dia bisa membuat website. Bayangkan ya, anak lulusan SMP belajar otodidak, membaca buku di Gramedia dengan gratis, kemudian dia praktek langsung melalui warnet, dan sekarang kemudian punya perusahaan jasa website design. Dan sekarang karyawannya ada 10 orang gitu ya. Itu kan wow, amazing. Cerita mengenai bagaimana seorang lulusan SMP berjuang secara mandiri, tidak hanya mengeluh, belajar secara tekun, dan kemudian menguasai ilmu membuat website, dan kemudian sekarang membuka jasa pembuatan desain website yang sukses. Nah, cerita itu biasanya saya sampaikan contoh mengenai bagaimana seorang bisa mengubah nasib kalau daya juangnya tinggi, resiliensinya tinggi, tidak hanya mengeluh. Karena seorang lulusan SMP yang mantan buruh miskin pun bisa mengubah nasib gitu ya, sepanjang punya kemauan kuat dan ketekunan. Oke. Itu storytelling, ya. Nah, contoh berikutnya, di style berikutnya adalah fact finding. Fact finding itu Anda menerangkan fakta-fakta ya. Misalnya Anda presentasi mengenai sosial media marketing. Anda sampaikan fakta-fakta data terkini mengenai berapa jumlah usernya TikTok, berapa jumlah user Instagram, bagaimana tren pertumbuhan TikTok dibanding tren pertumbuhan Instagram. Kemudian Anda sampaikan demografinya, demografi usernya TikTok itu dibandingkan demografi usernya Instagram, apakah ada perbedaan? Dan kemudian Anda juga menyampaikan mungkin prediksi 5 tahun ke depan dunia sosial media akan seperti apa. Anda sampaikan data-data statistiknya, Anda sampaikan data demografinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu fact finding. Presentasi fact finding itu sangat mudah ya teman-teman ya. Asal Anda punya data yang bagus, Anda punya data presentasi statistik yang lengkap, siapapun Anda akan bisa presentasi dengan bagus. Apalagi kalau datanya bagus ya. Misalnya data pertumbuhan TikTok yang amazing, yang fenomenal Anda sampaikan. Jadi fact finding ini adalah satu tema yang menurut saya sangat aman. Siapapun yang delivery biasanya akan bagus sepanjang data atau faktanya itu menarik. Karena audiens kemudian juga akan tertarik dengan fakta-fakta yang Anda sampaikan. Oke. Nah, kemudian di slide berikutnya nih ya, di slide 9 saya bilang contoh lainnya adalah persuasive style. Presentasi yang menguraikan alasan kenapa sebuah ide atau produk lebih bagus serta kelebihan dan manfaatnya. Dan yang terakhir adalah tips and tricks. Presentasi menyampaikan sejumlah tips dan trik yang aplikatif disertai uraian tentang contoh penerapannya. Ya, persuasif ini misalnya presentasi penjualan ya, sales presentation. Misalnya seorang marketing manager, sales manager presentasi mengenai kelebihan produknya. Kenapa Anda harus membeli produk saya? Misalnya saya sering juga presentasi penjualan ya. Saya ketika mau jadi konsultan kan biasanya disuruh presentasi ya di depan CEO, di depan para manajer. Saya presentasikan kenapa Anda harus milih saya sebagai seorang konsultan misalnya. Apa pendekatan saya, metodologi saya apa, kisah keberhasilan klien saya seperti apa saja. Apa kunci keberhasilan proyek ini. Itu saya sampaikan manfaatnya, itu saya sampaikan dengan meyakinkan. Dan saya termasuk tinggi ya, success rate saya itu tinggi. Kalau saya presentasi di depan direksi, itu kemungkinan berhasil. Mostly ya, 80% pengalaman saya, direksi atau calon klien saya itu pasti pakai saya. Kalau saya presentasi di depan mereka. Karena saya cukup meyakinkan ketika presentasi itu. Ngasih datanya, ngasih argumennya, ngasih benefitnya itu meyakinkan. Oke. Nah, kemudian kalau tips and tricks ya mudah nih ya. Misalnya tips bagaimana supaya Anda bisa membangun habit membaca buku. Ya, habit membaca buku itu menurut saya sangat penting. Bagaimana supaya Anda punya habit membaca buku. Saya misalnya punya habit membaca buku yang sangat bagus ya, konsisten. Saya tiap tahun membaca buku sekitar 50 judul buku. Selalu tiap tahun itu. Kenapa? Karena saya punya habit membaca buku yang konsisten. Nah, saya sampaikan itu tipsnya. Bagaimana cara membangun habit buku supaya konsisten. Apa saja kendalanya. Bagaimana solusinya untuk mengatasi kendala tersebut.
Itu saya sampaikan tips-tipsnya. Nah, itu menarik juga kalau Anda punya ilmu yang bagus mengenai sebuah kemampuannya. Kemampuannya bisa cara membangun habit, atau cara menulis laporan, atau tips mengerjakan tugas. Anda rancang itu. Oke. Nah, jadi itulah ya beberapa pilihan konten presentasi ya. Anda bisa problem and solution, Anda bisa eksplanasi, Anda bisa pakai storytelling. Storytelling itu bisa digabung-gabung ya. Mungkin Anda pakai problem and solution, tapi di tengah-tengahnya ada story, itu menarik. Kayak saya presentasi ini kan seringkali pakai story juga. Digabung dengan fact finding, itu lebih menarik kombinasi. Atau tips and trick tadi ya. Nah, di slide berikutnya nih, di slide 10 saya bilang, sekarang silahkan pilih gaya atau style konten presentasi yang paling sesuai dengan tujuan presentasi Anda. Jadi memang Anda tujuannya apa dulu ya, tentukan ya, tujuannya apa. Dan kalau sudah tahu tujuannya, Anda bisa pakai metode apa. Misalnya sekarang ini saya tujuannya mendelivery materi mengenai public speaking skills, itu kan tujuannya supaya Anda paham mengenai teknik presentasi yang bagus. Sehingga saya memilih pendekatan explanation style. Saya membongkar dimensi-dimensi kunci dari presentasi. Kemudian saya sampaikan satu persatu. Ya. Nah, Anda besok-besok mau presentasinya seperti apa tujuannya? Kalau tujuannya untuk meyakinkan atasan, ya pakai persuasive style. Kalau tujuannya untuk menemukan solusi, ya problem and solution. Ya. Nah, jadi di slide berikutnya ini saya bilang, assignment nomor 1, coba tentukan jenis gaya atau style isi presentasi yang akan Anda paparkan. Jadi setelah video ini Anda renungkan, minggu depan atau kapan Anda mau presentasi. Nah, Anda tahu tujuan presentasi Anda apa, kemudian Anda langsung tulis, kira-kira saya mau menggunakan style seperti ini Pak Yudya. Saya minggu depan harus presentasi mengenai solusi untuk menemukan solusi dari problem di perusahaan saya Pak Yudya. Ya sudah, Anda tentukan problemnya Anda, problem and solution. Anda rancang problemnya apa, Anda rancang diagnosis akar masalahnya, kemudian Anda rancang solusinya. Atau mungkin Anda bilang, minggu depan saya mau presentasi menjelaskan mengenai sebuah peraturan perusahaan Pak Yudi ya. Ya mungkin Anda perlu eksplanasi ya, kan hanya sosialisasi peraturan perusahaan. Anda hanya butuh eksplanasi. Jadi itu teman-teman ya, elemen pertama ketika Anda mau menyusun konten presentasi itu kontennya harus jelas. Ya, tujuannya apa, gayanya yang mau Anda sampaikan seperti apa. Oke, terima kasih. Nanti kita sambung dalam slide sesi berikutnya ya. Salam sukses, penuh keberkahan.